Bung, saya mau autokritik terkait abolisi Temlembong. Ini, namamu siapa tadi? Arif, Bung. Arif, kau bilang tadi, saya Arif akan memberikan otokritik, betul atau tidak? Oke, ya udah saya nggak akan jawab. Oke. Artinya, Bung, kalau hari ini Bung Rocky, Nah, gini. Bentar, stop dulu sih. Sebentar ya. bagaimana, Bung? Saya belum selesai. Ruang sebuah diskusi. Sebentar. Kita tunjukkan kepada Bung Rocky bahwa ada gunung di Lampung, ada harimau yang giginya lebih tajam dari Bung Rocky. Benar. Itu benar semua, tetapi tadi kau bilang kau akan melakukan otokritik, maka saya tidak akan jawab. Tadi, Bung, sebelum saya sampaikan otokritik, saya menyampaikan satu pertanyaan. Gini. Oke. Google dulu apa artinya otokritik. Gimana aja, dah. Coba ya. Yang lain. Kita siapkan tempat, kita berdiskusi, Bung. Saya siapkan tempat, Bung. Entah di mana tempatnya. Tanpa ada sebuah forum pemerintahan, kita berdiskusi. Gimana, Bung? Saya setuju, tetapi you mengatakan kalimat autokritisism. Iya. Artinya kau mengkritik dirimu sendiri, bukan saya. Nangkap nggak? Aduh. Saya paham. Gimana, Bung? Bisa dijawab dulu terkait Temlembong, Bung. Gini, saya ngerti semua itu, tetapi kamu bilang kamu melakukan otokritik ke saya. Ke kamu, otokritik artinya mengkritik diri sendiri itu. Saya bilang autokritik, Bung. Buka kamus dulu deh. Capek dong. Tes. Ya, sebelum rekan-rekan bertanya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya kita buka per termin. Jadi satu termin itu ada 3 penanya. Silahkan mengacungkan tangannya. Wah, nunjuk semua ini. Oke, dimulai dari mahasiswa. Oke, boleh. Ketua Pelaksana, silakan. Ya. Termin pertama khusus mahasiswa, nanti selanjutnya umum. Ya. Termin pertama khusus mahasiswa. Ya. Boleh silakan. Nah, izin kawan-kawan semua, izin. Bung, saya mau sedikit kritik dan sedikit tanya kepada Bung Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat. Yang pertama, Kiai. Oh, Yai. Iya. Yai. Bung, saya mau autokritik terkait abolisi Temlembong. Abolisi Temlembong, kata Bung Rocky tidak ada jatuhan hukuman Temlembong tidak ada mensreanya, tetapi diberikan abolisi kepada Presiden ke-8 kita. Presiden ke-8 kita tidak sebutkan kepada Bung Rocky, itu Prabowo Subianto. Apakah hari ini Bung Rocky takut dengan Presiden ke-8 kita, atau sudah ada kuehnya? Lagi, Bung, kalau Bung Rocky tidak bisa melihat kesalahan Prabowo, bisa saya paparkan seperti PPT, Bung. Mulai yang pertama dari Menhan, food estate, mana hasilnya, Bung? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum menjadi presiden, wakil presidennya, Bung, wakil presidennya melanggar konstitusional. Apa hari ini Bung Rocky kritik presidennya? Karena atas izin presiden maka didampingi ketua-ketua umum hadirnya wakil presiden tersebut. Betul? Itu yang kedua.
Kalau Bung yang ketiga ini Bung, kalau Bung nggak bisa melihat lagi terkait 17+8, 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, itu kayaknya Bung Rocky harus kita kasih HP Android, Xiaomi lah paling enggak, supaya bisa melihat bagaimana tuntutan rakyat ini. Kalau di Soekarno Bung itu tritura. Nah kalau ini udah bukan tritura lagi Bung, ini gabungan dari seluruh tuntutan rakyat dan mahasiswa Indonesia Bung. Oke. Bung, saya selaku ketua pelaksana, ini bukan saya membawa sebagai ketua pelaksana, saya membawa sebagai mahasiswa Bung. Bung, dulu Bung Rocky adalah harimau bergigi tajam, tapi kali ini saya nyatakan Bung Rocky harimau tanpa gigi. Oke, terima kasih. Oke, Kalimat dia pertama, coba saya cek dulu. Kak, gini, namamu siapa tadi? Arif Bung. Arif. Kau bilang tadi, saya Arif akan memberikan otokritik, betul atau tidak? Oke. Ya udah, saya nggak akan jawab. Shh. Yang lain, ada pertanyaan lain? Artinya Bung, kalau hari ini Bung Rocky Nah, gini. Bentar, stop dulu situ. Wait. Sebentar ya. Bagaimana Bung? Saya belum selesai. Ruang sebuah diskusi. Sebentar. Saya kita tunjukkan kepada Bung Rocky bahwa ada gunung di Lampung, ada harimau yang giginya lebih tajam dari Bung Rocky. Benar. Itu benar semua, tetapi tadi kau bilang kau akan melakukan otokritik, maka saya tidak akan jawab. Tadi Bung, sebelum saya sampaikan otokritik, saya menyampaikan satu pertanyaan. Gini. Oke. Google dulu apa artinya otokritik. Gimana aja, dah. Coba ya. Yang lain. Kita siapkan tempat, kita berdiskusi Bung. Saya siapkan tempat Bung, entah di mana tempatnya, tanpa ada sebuah forum pemerintahan, kita berdiskusi. Gimana Bung? Saya setuju, tetapi you mengatakan kalimat autokritisism. Iya. Artinya kau mengkritik dirimu sendiri, bukan saya. Nangkap nggak? Aduh. Saya paham. Oke. Tes. Ganti. Tes. Ya. Tes. Gimana Bung? Bisa dijawab dulu terkait Tom Lembong Bung. Gini, saya ngerti semua itu, tetapi kamu bilang kamu melakukan otokritik ke saya. Ke kamu, otokritik artinya mengkritik diri sendiri itu. Saya bilang autokritik Bung. Buka kamus dulu deh. Capek dong. Tes. Bung Rocky ini selalu berkilat. Tes. Tahu nggak artinya automatically? Dasarnya auto. Oke, cukup. Auto artinya diri sendiri. Oke. Kita nanti Kalau diskusi begitu di luar nanti forum. kita lanjut lagi, Ya. kita lanjut yang lain ya untuk efisiensi waktu ya. Oke, teman-teman semua, mari kita beri aplaus dulu untuk Bung Rocky. Oke. Jadi ini mungkin bisa kita lihat adalah sikap diam dari Bung Rocky barusan. Ada apa? Sikap diam. Sikap diam. Jadi sabar. Bung. Bentar. Saya dosen. no. Bentar. Enggak. Bentar ya. Gini ya. Semua pertanyaan akan saya jawab kecuali pertanyaan dungu. Siap, Bung. Dengar ya. Iya. Dede. Saya tidak diam, saya justru tidak mau menjawab karena dia bilang dia melakukan otokritik. Siap. Bukan Oke, mengkritik Bung. saya. Saya paham. Tuh, Anda paham nggak arti kata Paham, otokritik? paham. Karena Saya itu paham, jangan saya ngomong. paham. Siap. Nah, jadi saya punya pertanyaan, Bung. Di masa kepemimpinan Jokowi, Bung Rocky sering sekali mengkritik Oke.
salah satunya ialah tentang bonus demografi atau Bung Rocky bilang Yes. demografi dividen. Oke, Bu. Jadi Bung Rocky bilang kalau Indonesia tidak dapat mencapai bonus demografi, Bu. Bung Rocky pernah mengeluarkan statement tersebut. Nah, baru-baru ini saya lihat di video YouTube ada podcast. Jadi di podcast tersebut Bung Rocky sering sekali bilang bahwasanya Bung Rocky itu punya harapan terhadap kepemimpinan Prabowo. Oke. Nah, jadi Bung, yang jadi pertanyaan saya ialah apakah masih ada kemungkinan Indonesia ini mendapatkan si bonus demografi di kepemimpinan Pak Prabowo yang Bung Rocky harapkan? Kalau ada, itu bagaimana Ya itu bagus. usaha kita? Sabar, Bung. Ada satu lagi, Bung. Jadi ada satu lagi, Yai Rocky. Jadi kita lihat akhir-akhir ini ya, baik itu pemerintah di media-media sosial itu mengeluarkan statement-statement yang dungu atau mereka pura-pura dungu, serta masyarakat yang dibuat dungu. Kira-kira, Bung, menurut Bung Rocky, kapan Indonesia akan bubar? Terima kasih, Bung. Oke. Jadi dia mengambil alih masalahmu dengan pertanyaan yang benar itu. Jadi saya jawab. Ya, pelan-pelan ya. Rocky Gerung mengkritik konsep bonus demografi yang diucapkan oleh Jokowi. Kenapa Pak Rocky tidak mengkritik Prabowo dengan istilah yang sama? Nah, ini yang pentingnya mahasiswa perhatikan. Yang saya kritik istilah bonus demografi diucapkan oleh Jokowi. Istilah itu salah. Yang ada di dalam ilmu pengetahuan demographic dividend itu bonus itu you dapat tanpa you usah dapat bonus. Dividen you mesti investasi dulu baru you dapat dividennya. Yang lakukan itu, yang katakan itu siapa? Prabowo, bener kan? Jokowi. Lo yang bilang bonus demografi dengan pengertian itu Jokowi bukan Prabowo. Ngapain gua kritik Prabowo yang tidak mengucapkan itu? Hah? Maaf, Bung. Jadi saya rasa, Bung, kita semuanya harus sadar terhadap bonus demografi karena bonus demografi Gini, jangan lakukan yang disebut sebagai logic of hearing. Oke, Bung. Siap. Jadi jangan dipindahin sesuatu sebelum Anda akui bahwa Anda salah menerjemahkan istilah bonus demografi. Aku dulu Anda kacau. Tadi di pertanyaan saya bilang, Ya karena itu saya terangkan istilah bonus demografi yang dipakai oleh Prabowo salah, bener nggak? Bener nggak? salah. Iya. Yang salah siapa? Iya. Yang pakai istilah itu adalah Jokowi, maka kritik saya harus pada Prabowo. Otak. Yang kedua, kenapa Pak Rocky tidak kritik setajam pada Pak Jokowi? Oke, sekarang saya kritik setajam saya kritik Jokowi. Oke ya, dengar ya. Saya kritik Jokowi karena Jokowi bilang dia punya 11.000 triliun untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Masih ingat? Yang ngomong itu siapa? Prabowo, bener? Saya kritik Jokowi karena dia bilang dia punya 11.000 triliun di kantong kirinya. Kalau saya kritik sama tajam, maka saya mesti periksa di kantong kirinya Prabowo ada 11 triliun apa enggak? Saya kritik pada dia. Pak Rocky nggak kritik Prabowo sekejam pada Jokowi. Oke, saya kritik sekarang. Prabowo bangsat karena dia menghabiskan APBN untuk IKN. Bener nggak? Bener nggak? Karena Jokowi. Itu tolong. Ini otak gitu. Ya, ulangi ya, kita tambahin ya.
Saya kritik apalagi? Saya kritik Jokowi karena dia bilang SMK sudah dipesan 6.000 unit. Maka saya mesti kasih kritik yang sama pada Prabowo. Bahwa Prabowo pembohong. Tidak ada satupun SMK yang dipesan. Benar tidak? Yang benar? Keras, yang benar? Begitu cara berpikirnya, Tuan. Yang saya maksud tadi, barusan saya terangkan di awal, kemarahan itu disusun secara argumen, bukan dengan sentimen. Tangkap sekarang. Rocky Gerung tidak mengkritik Fufu Fafa. Di mana saya nggak kritik? Itu artinya saudara pura-pura faham alias Fufu Fafa. Jadi begitu maksudnya. Saya ulangi lagi, saya ngerti kalian mau cari sensasi supaya viral. Sensasi yang viral adalah sensasi yang pakai akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya tetap memanggil Bung Rocky Gerung karena dari awal saya tahu beliau, saya memanggilnya Bung Rocky Gerung. Ada yang ingin saya pertanyakan ke Pak? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rinca Anora. Saat ini saya bekerja sebagai seorang PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi. Saya jujur Pak, saya sampai meninggalkan kerja saya karena saya memang dari dulu menunggu momen kapan saya bisa ketemu dengan seorang Rocky Gerung. Izin Bung, saya berani berdiri di sini ingin menyampaikan keresahan saya sebagai bagian dari pemerintahan. Selama ini pemerintahan selalu dianggap salah. Semua yang kami lakukan disalahkan. Maaf izin kalau saya menyatakan secara keseluruhan netizen. Selama ini ketika pemerintahan itu melakukan kebijakan, maka dengan sontak apabila netizen beranggapan kebijakan itu tidak berpihak kepada mereka, bahwa pemerintah dianggap arogan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, oh iya Bung, agak pamer dikit ya, saya alumni S2 di sini. Terima kasih. Kepada teman-teman mahasiswa, saya sedikit bergaul dengan teman-teman mahasiswa. Ketika mereka demo, saya sampaikan, ketika demo tolong mainkan data. Jangan hanya sekedar berani demo, jangan sekedar berani orasi, jangan sekedar berani anarkis. Ketika kita main data, maka demo itu insya Allah akan bermakna. Ketika kita hanya main berani, nggak perlu jadi mahasiswa, preman pun bisa demo. Bedanya preman yang dengan mahasiswa adalah ketika mereka demo, dia menyampaikan data. Ketika tidak ada kesesuaian antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan kenyataan yang ada di lapangan, tunjukkan seperti apa kami ini dari pemerintahan yang harus kami lakukan. Jangan hanya sekedar disalahkan, jangan sekedar hanya dicari kesalahannya tanpa dikasihkan solusi. Silahkan kami dikritik, kasih kami solusi. Ketika kami menyatakan, aduh dek masih kecil tahu apa, kamu makan aja masih dikasih pak bapak, salah kami ngomong kayak gitu. Jadi jujur saja Bung, sebenarnya saya agak lelah, tapi saya sempatkan. Bagaimana caranya? Sebenarnya saya tidak suka merebut mic kayak gini. Secara etika seharusnya saya mematuhi moderator. Tetapi intinya yang ingin saya tanyakan, di sini menyatakan apabila pemerintah tidak akal sehat, bagaimana dengan rakyat? Simple. Ya baik Ibu, mohon maaf langsung ke intinya saja, jangan berbelit-belit ya, karena kita efisiensi waktu. Terima kasih. Siap, Mbak. Bagaimana pemerintahan yang berakal sehat itu? Tolong dikasih kisi-kisinya sehingga kami ini tidak salah terus dalam langkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ada problem yang biasa disebut self-fulfilling. Boleh ulang ya.
problem teman kita ini di dalam logika namanya self-fulfilling prophecy. Artinya karena diucapkan terus maka lama-lama orang percaya itu. Tapi sebetulnya ada masalah lebih mendasar. Anda sebut tadi Anda PNS, pegawai negeri sipil. Kata sipil itu diterjemahkan dari bahasa Inggris civil servant. Kalau di bahasa Indonesia kan secara telak namanya pelayan masyarakat. Tetapi karena masih ada, ya jangan sebut pelayan dong, saya S2. Itu masalahnya. Dari awal jadi civil servant artinya ya memang melayan dan mendengarkan. Tidak perlu comply. Anda comply kalau Anda dipertanyakan oleh wakil-wakil rakyat. Jadi saya terangkan teorinya. Sekarang demokrasi itu bukan lagi diwakili oleh rakyat sebagai watchdog PNS, tapi diwakili oleh yang disebut deliberative democracy. Apa itu deliberative? Percakapan antar netizen. Itu fakta itu ada di situ sekarang. Bahwa netizen seringkali tergoda untuk mengamplifikasi isu, yaitu konsekuensi dari perkembangan deliberative democracy. Jelas itu. Kalau Anda bilang bahwa kalian kritik, kasih kami solusi, kami bayar Anda untuk cari solusi. Itu. Jadi kata itu nggak boleh keluar gini ya, sejengkel-jengkelnya saya sebut PNS itu termasuk menteri-menteri itu. Sama, dungu, minta solusi. Yes. Jadi kita mesti tahan bahwa kami memang, kan itu pakai istilah Inggrisnya we are civil servant, pelayan nggak boleh komplain. Nah itu yang saya maksud tadi, kejujuran berargumentasi. Saya terangkan logikanya. Mau siapapun yang ngomong, ibu-ibu, pejabat segala macam, lu salah cara memahaminya tuh. Anggota DPR itu tadinya adalah pengemis. Dia datang ke saya, Pak, pilih kami, ini amplop sedikit. Dia mengemis supaya dapat kekuasaan. Begitu dapat kekuasaan, dia jadi tuan. Ya tuan tolol. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, sudah dinasibkan untuk mendengarkan kecerewetan publik. Itu dasarnya. Ya sekali lagi, tidak ada perbedaan di dalam warga negara, perbedaan yang didasarkan pada status lain selain citizen. Mau dia S3, banyak guru besar pun nggak, karena banyak guru besar otaknya kecil. Itu yang saya terangkan bahwa ijazah itu tanda Anda pernah bersekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Oke. Ya, terima kasih.